Dari eksekutor menjadi justice collaborator, beban berat ditanggung Richard Eliezer. Tidak mudah bagi seorang barada pangkat paling rendah dalam kepolisian untuk membuka niat busuk atasannya sendiri, sang jenderal kala itu, Ferry Sambo. Namun, apakah dengan menguak fakta-fakta dalam pembunuhan berencana Yosua dapat menjamin Richard Eliezer mendapatkan keadilan? Saat kematian Brigadir Yosua mencuat, Richard Eliezer menutup mulut rapat-rapat. Ini adalah saat Eliezer diperiksa oleh Komnas HAM akhir Juli 2022. Eliezer memang mengaku sebagai penembak rekannya sendiri, Yosua. Tak lama kemudian, Eliezer pun menjadi tersangka. Namun pada awal pemeriksaan, Eliezer ikut menceritakan skenario tembak-menembak sesuai perintah Sambo. Apalagi ada janji SP3 atau penghentian kasus oleh Sambo. Itu artinya ada jaminan bahwa dirinya tidak akan mendekam lama dalam jeruji. Eliezer pun meminta maaf kepada orang tua Yosua. Dirinya merasa bersalah telah merenggut anak tercinta mereka. Melalui secarik kertas, Eliezer mengutarakan bela sungkawa atas kematian Yosua. Tidak hanya sekedar kata-kata, Eliezer mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjadi penguak fakta 3 hari setelah menyandang status tersangka. Sebagai penguak fakta, Eliezer berniat membantu aparat membongkar kasus pembunuhan berencana Yosua. Permohonan maaf juga disampaikan Eliezer dalam ruang sidang. Dengan suara bergetar, Eliezer membacakan surat penyesalannya. Ia meminta maaf kepada keluarga Yosua. Namun dirinya tidak berdaya atas perintah Ferry Sambo. Kita simak lagi saudara ungkapan hati Eliezer kepada keluarga Yosua. Dan Eliezer pun bersimpuh ke orang tua Yosua saat pertama kali bertemu di ruang sidang pada 25 Oktober lalu. Di dalam ruang sidang, Eliezer mendatangi orang tua Yosua dan memohon maaf pada ayah dan ibu Yosua saat hadir menjadi saksi. Orang tua Yosua berpesan kepada Eliezer untuk terus berkata jujur. Eliezer pun berjanji akan berkata sejujur-jujurnya. Eliezer mengatakan dirinya akan membela Yosua untuk terakhir kalinya. Saya memohon kepada Brada coba lihat saya nak, kamu harus berkata jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian, saya mohon di persidangan selanjutnya, di depan hakim yang mulia, kamu jujur. Terima kasih anaknya. Mohon Brada ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujur anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Memegang janji kepada orang tua Yosua, Richard Eliezer kemudian membeberkan satu persatu peran para terdakwa Sambo CS dalam pembunuhan. Salah satunya adalah fakta penting di mana rencana pembunuhan Yosua disusun. Richard mengungkapkan dirinya mendapat perintah dari Sambo saat berada di lantai 3 rumah Saguling. Berikut keterangan Eliezer. Pegang kerannya bajunya yang mulia, dia bilang, "Gak ada gunanya pangkat saya ini, Cat. Kalau keluarga saya dibeginikan." Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, "Bapak nangis, tapi marah, emosi." Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, "Memang harus dikasih mati anak itu." Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, "Nanti kau yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita." Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, ke arah, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. "Jadi gini, Cat,
Lokasinya di 46. Terpilih jadi eksekutor, Eliezer tak berkutik. Eliezer tak menyangka jika panggilan Sambo akan berujung pada perintah untuk menembak Yosua. Batinnya pun kalut, diselimuti rasa ketakutan. Eliezer hanya dapat berseru kepada Tuhan. Ia berdoa agar Sambo berubah pikiran. Sampai akhirnya Eliezer harus ke Duren 3 untuk menjalankan perintah Sambo. Saya ke toilet, saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Chat, ya Om, Ibu udah turun Om. Sesuai dengan aba-aba Sambo, Eliezer akhirnya melepaskan 3 hingga 4 kali tembakan ke arah Yosua di rumah Duren 3. Namun, Eliezer mengatakan Sambo pun ikut menembak ke arah Yosua. Eliezer mengungkap Sambo menggunakan senjata Glock yang berbeda dengan dirinya saat menembak Yosua. Namun setelah itu, dengan cepat senjata yang ada di tangan Sambo berubah menjadi jenis HS yang dipakai Sambo untuk menembak ke arah dinding di atas tangga. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja, begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Sebagai justice collaborator atau penguak fakta, kesaksian Richard Eliezer sangat penting dalam sidang maraton kasus pembunuhan berencana Yosua. Dan doa ibu selalu menyertai perjuangan Eliezer. Orang tua Richard juga memberikan dukungan langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat putranya diperiksa sebagai terdakwa. Eliezer pun langsung memeluk kedua orang tuanya yang jauh-jauh dari Manado, Sulawesi Utara. Di akhir persidangan, Eliezer mengatakan masih merasa bersalah. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Tak diduga-duga, perjalanan panjang Eliezer sebagai penguak fakta membuat dirinya dituntut 12 tahun penjara. Setelah semua fakta yang berikan dalam persidangan soal kasus yang menyeret mantan jenderal dan para anak buahnya, tuntutan Eliezer jauh di atas terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara dan juga Ricky Rizal serta Kuat Maruf. Eliezer pun tak dapat menahan kekecewaannya saat mendengar jaksa membacakan surat tuntutan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kekecewaan tampak pada raut wajah Eliezer. Ia pun berusaha menahan tangis saat masih duduk di pesakitan dan mendengar sampai titik surat tuntutan yang dibacakan jaksa. Namun, air mata Eliezer tak dapat terbendung lagi saat menghampiri kuasa hukumnya. Lalu berapa vonis hukuman yang layak bagi Eliezer? Menurut Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Eliezer layak mendapatkan keringanan hukuman sebagai penguak fakta. Namun, jaksa punya pandangan berbeda. Kejaksaan menyebut justice collaborator tidak bisa dari pelaku utama. Kini, nasib Richard Eliezer ada di tangan hakim. Karena hakimlah yang berhak menentukan status justice collaborator bagi Richard Eliezer dan pada akhirnya hukuman
yang layak.